Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Happy Wednesday semuanya. Haleluya. God is good and all the time. Praise God ya. Senang boleh ada di tempat ini kembali. Pada saat ini kita akan terus melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama sepanjang minggu-minggu yang sudah berlalu, saudara. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12. Ya, kita akan masuk di ayat yang ke-20. Dan kita juga akan masuk terus ke pasal yang ke-13. Saya kira kita bisa sampai ayat yang ke-13 pada malam hari ini ya. Langsung aja saudara, kita sudah melihat bagaimana kuasa daripada pekerjaan Roh Kudus yang sudah dinyatakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan terus yang mengajar kami, kuasa-Mu Roh Kudus yang mengajar kami Tuhan di dalam apa yang sebentar kami akan baca. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga bukan hanya menjadi pendengar-pendengar dan juga pengajar-pengajar akan firman-Mu, tapi kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita langsung masuk aja saudara. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar akan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dan membawa Petrus keluar daripada penjara ya, dengan suatu kuasa yang luar biasa saudara ya, yang dinyatakan oleh Tuhan ya melalui malaikatnya. Dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa yang sama Tuhan lakukan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan para rasul, dalam mereka menyebarkan firman Tuhan ya, dan kuasa yang dilakukan atau dinyatakan diberikan kepada mereka melalui kuasa Roh Kudus ya. Ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20, verse 20. Now Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon, but they came to him with one accord, and having made Blastus the king's personal aide their friend, they asked for peace because their country was supplied with food by the king's country. So on a set day, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. And the people keep shouting, "The voice of God and not of a man." Then immediately an angel of the Lord struck him, because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. Apa yang terjadi saudara? Di sini kita melihat bagaimana kesombongan daripada Herodes, dan juga ya begitu dia menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. How he put himself in front of people. He have this charisma with him when he talk, right? Dia memberikan suatu pidato di depan masyarakat pada saat itu, dan karena saking luar biasanya saudara ya, begitu penyampaian yang dilakukan begitu luar biasa sampai masyarakat pada saat itu, rakyat yang ada ya, mereka katakan ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan
pada saat itu, ya, pada saat itu Alkitab menyatakan, ya, Alkitab menyatakan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ya, ditampar langsung mati, saudara. Ya, luar biasa. Ya, kalau ditampar sama orang masih mungkin masih agak, ya, biasa-biasa aja. Tapi kalau sampai malaikat yang menampar kita, saudara, ya, kejadiannya seperti Herodes ini, ya, sekali aja, just struck one time, right? And this is karena dikatakan karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, kadang-kadang, ya, penyampaian orang kepada kita, ya, orang terkagum kepada saudara misalnya, wow, luar biasa, ya, begitu engkau pintar, pandai, ya, penyampaiannya yang sangat dahsyat, ya, seperti Allah sendiri yang berkata-kata kepada kami. Nah, itu udah lewat, saudara, ya. Pada saat itu pujian ataupun, ya, apa yang dikatakan orang kepada kita, ya, kalau sampai seperti apa yang dinyatakan di firman Tuhan pada saat itu, ya, pada saat ini yang kita baca, ya, seperti Tuhan, saudara dan saya harus langsung apa? Harus langsung bertobat, langsung di-cut, saudara. Ya, kita adalah manusia biasa. Ya, jangan sampai menjadi tinggi hati. Amin. Ya, jangan sampai kita merasa seperti Tuhan itu sendiri, ya. Di sini kita melihat bahwa Herodes, ya, dia nggak membantah rakyat yang ada atau mengatakan saya bukan Tuhan atau melakukan hal-hal yang lain untuk, ya, menyetop apa yang dikatakan oleh rakyat pada saat itu, tetapi dia teruskan, saudara, dan pada saat itu juga malaikat Tuhan datang, ya, menampar dia dan katakan, ya, this is what so amazing about this. When he got struck and die, ya, the word of God here, ya, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini katakan bahwa dia, ya, mati dimakan cacing-cacing, saudara. Ya, dengan kata lain sampai tubuhnya aja nggak dikebumikan, ya. He didn't even get the proper burial for his body because he did not give glory to God. 24. But the word of God grew and multiplied. Maka firman, ya, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar, tersebar dan makin banyak didengar orang. Ya, seringkali tekanan, ya, pada waktu zaman Herodes itu, saudara, waktu zaman Herodes itu bertahta pada saat itu, ya, tekanan dan juga penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada saat itu sangatlah hebat, ya. Tetapi kita mengerti dan kita melihat seringkali justru di dalam tekanan ataupun di dalam masalah, di dalam keadaan yang tidak enak, justru di sana, ya, firman Tuhan itu semakin apa? Semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kelemahan kita, firman Tuhan katakan di dalam kelemahan kitalah, ya, di dalam kelemahan kita kuasa Allah terlihat, saudara. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam struggle kita, di dalam hal-hal yang mungkin gak enak di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, di dalam tekanan, apapun hal itu yang Tuhan izinkan, di sana kita akan semakin melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja dengan luar biasa. Ya, seperti apa yang terjadi pada saat itu, dikatakan firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Maksudnya grew, ya, and multiply. Ya, murid-murid Tuhan semakin bertambah. Ayatnya yang ke-25, saudara.
25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Pasal 13. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon. Ya, di sini kita lihat ada karunia yang didapatkan di dalam pelayanan pada saat itu, ya, terutama untuk Barnabas dan Simeon dikatakan mereka adalah nabi dan mereka juga adalah pengajar firman Tuhan, ya. Dan dikatakan dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, dan Menahem dan Saulus. Ada 5 mereka pada waktu itu di daerah di tempat itu pada saat itu. Amin, saudara, di Antioquia. Dan dikatakan di sana, ya, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, di sini kita belajar bersama, saudara, ya, bahwa Roh Kudus itu, the Holy Spirit, is also a person of God, ya kan? Dia adalah entity daripada Tuhan itu sendiri. Dan seperti yang lain bisa berbicara kepada saudara dan saya, demikian juga sama ya halnya dengan Roh Kudus. The Holy Spirit can talk to you. Dia bisa berbicara kepada saudara dan saya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menangkap akan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita? Amin. Ya, mungkin seringkali hal-hal ini terjadi, tetapi kitanya yang enggak engah, saudara. Kitanya yang enggak dengar. Haleluya. Amin. Ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Nah, ada satu hal lagi yang kita lihat dan belajar bersama, saudara. Masing-masing saudara dan saya ada tugas masing-masing. Dikatakan di sana seperti yang dinyatakan kepada Barnabas dan Saulus kepada orang-orang itu pada saat itu, dikatakan untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya. Pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Allah itu tidak pernah tidak teratur, saudara. Pasti ada penghususan-penghususan yang Tuhan nyatakan. Dan di sini kita melihat secara langsung bagaimana penghususan-penghususan itu bukan datangnya daripada rakyat, orang, ataupun majelis yang ada. Amin. Ya, bukan daripada council mungkin, ya, yang menugaskan ya si A atau si B untuk pergi ke sana atau pergi ke sini, ya. Bisa Roh Kudus lakukan itu melalui entity yang ada dari council mungkin, dari ya badan ya yang dibentuk oleh manusia, bisa juga terjadi. Tetapi di sini kita melihat dengan jelas bahwa semuanya itu sebenarnya pada saat kita masuk di dalam rencana rancangan Tuhan, ya, sebenarnya rancangan dan penghususan tugas-tugas itu selalu datangnya langsung daripada Allah itu sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, bukannya engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Ya.
Jadi penghususan dan juga pengurapan yang Tuhan lakukan itu kepada masing-masing kita itu nggak main-main, saudara. Ya, is very powerful seperti yang dilakukan pada saat itu, ya, di dalam kehidupan Barnabas dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Apa yang terjadi, saudara? Ya, peletakan tangan, pengurapan, ya, yang di dalam jemaat itu pada saat penugasan akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ya, itu bukannya suatu pengajaran sesuatu gereja, tetapi hal itu memang dinyatakan kuasa Roh Kudus dari mulai gereja mula-mula seperti itu. Ya, dengan kata lain, mereka semua mengaminkan apa yang sedang Roh Kudus nyatakan dan lakukan di tengah-tengah mereka pada saat itu. Ya. Ayat yang keempat. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Saudara, kita berdoa gereja kita juga pada hari-hari ini, saudara, kita lebih sensitif lagi. We can be more aware, ya, by the leading of the Holy Spirit. Benar, saudara? Ya, gereja pada hari-hari ini kita nggak mau di-leading dengan perasaan kita. Gereja hari-hari ini kita nggak mau di-leading oleh our own knowledge, pengajaran ataupun kepintaran daripada manusia. Karena kepintaran ataupun the knowledge of man always have something behind. Ya, seringkali juga, ya, manusia sering banyak ada yang hal-hal yang tersembunyi, saudara. Tetapi Roh Kudus, saudara, pure. Karena apa yang dilakukan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus selalu akan membawa kemuliaan untuk Bapa di sorga. Amin. Dan selalu berkenan dengan apa yang Allah kita inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, dikatakan di sana, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Cyprus. Jadi waktu mereka berangkat ke kota-kota itu bukan karena kemauan mereka, bukan karena undangan-undangan, saudara. Haleluya. Bukan karena ada saudara di sana jadi saya ke sana. Tetapi Roh Kudus yang menuntun mereka untuk pergi ke sana. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. They also had John as their assistant. Now then, ya, ayat yang ke-6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Wah, namanya udah Bar Yesus, ya. Ini anti-Christ ini. Ini Yesus yang palsu ini, saudara. Ya, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya, a Jew whose name was Bar Yesus. Hampir mirip-mirip, saudara, ya kan? Ada sus-susnya juga. Hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kita juga akan hadapi, saudara, pada hari-hari ini. Seperti yang Saulus mereka hadapi. Tetapi di sini firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa ia adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu, saudara. Ya. Kalau tukang sihir itu bisa melakukan mujizat nggak, saudara? Bisa, saudara. Hal-hal yang menakjubkan bisa, saudara. Ya, tukang-tukang sihir itu banyak kekuatan dan juga hal-hal yang membuat, ya, orang itu berpikir, wow, this is something powerful, ya, ajaib, ya.
Dan dikatakan dia juga adalah nabi palsu. Dengan kata lain, ya, mungkin dia melakukan akan hal-hal ini di dalam rumah-rumah ibadat, saudara. Ya, orang itu mengenal dia sebagai seorang pemimpin agama mungkin. Ya, orang mengenal dia sebagai pastor mungkin. Ya, orang mengenal dia sebagai orang-orang ya yang punya ya kerohanian yang luar biasa mungkin. Tetapi di sini puji Tuhan kita bisa melihat ya bagaimana ya kuasa daripada Roh Kudus itu di dalam hidup Saulus. Mereka langsung bisa mengetahui bahwa orang ini bukanlah yang dipakai oleh Tuhan, ataupun mengajarkan ataupun memberitakan firman apa yang seperti apa yang mereka ketahui. Ya, di ayat yang ke-7 dikatakan, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi pemimpin di tempat itu pada waktu dia mendengar akan keberadaan daripada Saulus dan Barnabas di pulau itu, dia langsung datang mengundang mereka karena ia ingin mendengar firman Allah. To hear the word of God. Haleluya. To hear the word of God. Tetapi Eimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani yang tadi Bar Yesus itu, ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan namanya adalah Eimas. Ya, dalam bahasa tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya, saudara. Ya, jadi jangan dipikir biarpun saudara dan saya, ya, you have the leading of the Holy Spirit. You have the Holy Spirit within you. Ya, kita sudah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara, menyebarkan firman dan kebenaran itu. Saudara pikir nggak akan ada lagi tantangan because you are so powerful now, but that's not what happened here. Ya. Pada waktu dia terus menyampaikan firman kepada gubernur itu, ya, ada tantangan yang berikutnya, saudara, daripada nabi palsu ini. Ya, dia nggak mau sampai gubernur ini, ya, tetap, ya, di dalam kebenaran firman itu. Karena apa yang diberitakan oleh Saulus dan Barnabas kepada gubernur ini, ya, membuat gubernur ini mempunyai iman, ya, kepada Tuhan. Dan dengan jelas di sini dikatakan tukang sihir ini menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya, away from the faith. Ya, mungkin pengalaman yang sama akan kita lalui juga, ya, kita hadapi hal-hal seperti ini, saudara. Ya, saudara memberikan, menyebarkan ataupun memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara yang ada, teman-teman yang ada, ya, orang-orang yang dekat kepada saudara. Tetapi ada orang ketiga yang nggak mau orang itu tetap di dalam imannya. Haleluya. Ya, tetap di dalam kebenaran firman itu, ya, mencoba untuk menghalang-halangi. Udahlah. Wah, terlalu terlalu karismatik, ya kan? Terlalu serius, nyantai-nyantai aja, bro. Ya kan? Tetapi di sini kita melihat bagaimana, ya, kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus,
menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Langsung, ya, langsung dikatakan kepada Elimas, ya, dikatakan orang-orang yang seperti ini, saudara, ya, mempunyai hati yang sama dengan bapaknya, ya. Iblis itu adalah bapa daripada segala yang jahat, saudara. Penipu, ya. Dan dikatakan langsung oleh Paulus, engkau, ya, penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Ya, engkau musuh segala kebenaran. Dan mereka nggak suka yang namanya benar, yang namanya baik, yang namanya membangun. Nggak suka, saudara. Ya, selalu ingin membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Ya. Dan ini dikatakan langsung. Sekarang lihatlah, di ayat 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat, ya, pada saat Saulus selesai menyatakan akan hal itu, seketika itu juga dia tidak dapat melihat kembali. Ya, nggak bisa main-main, saudara. Ya, we cannot. Ya, makanya saya selalu ingatkan kita semua, ya, lebih baik, saudara, ya, jangan sampai langsung Allah ataupun kuasa Tuhan itu yang langsung turun tangan. Hal-hal yang seperti ini sangatlah menyakitkan, saudara. Ya, tadi Herodes, ya, Herodes tidak memberikan hormat kepada Allah. Apa yang terjadi? Malaikat datang langsung ditampar, langsung keok dia, saudara. Ini raja, saudara. Ya, dan dikatakan juga di sini hal yang sama, ya, berlaku atas Bar Yesus ini, nabi palsu, saudara. Seakan-akan dia ini orang benar, tetapi Roh Kudus nggak bisa ditipu, saudara. Amin. Kuasa Roh Kudus nggak bisa ditipu. Dia bisa lihat kamu itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Dan dia dibutakan pada waktu itu. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi di sini, saudara? Apa yang kita belajar dari sini? Bagaimana, saudara-saudara, kita semua masing-masing mempunyai tugas dan juga hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita melihat, ya, bagaimana mereka menuruti apa yang Roh Kudus katakan. Ya, pelayanan banyak, amin, saudara. Ya, banyak hal yang bisa kita bikin. Kita bisa memikirkan akan semua hal-hal yang, kadang-kadang kita bisa sampai capek sendiri. Ya, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Tetapi di sini kita bisa melihat, kita harus lebih sensitif lagi. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Roh Kudus mau? Karena Roh Kudus selalu akan spesifik. Amin. Spesifik dia. Maka dikatakan kepada mereka pada waktu itu, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan. Jadi, tugas kita ini semua datangnya bukan dari manusia, saudara. Anak-anak Tuhan, kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Amin. Roh Kudus yang akan menuntun kita semua. Roh Kudus yang akan menuntun gereja ini. Amin, saudara. Ya, nggak pernah asal-asalan. Dan pada saat itu, Paulus ataupun Saulus dan Barnabas, sebenarnya mereka bisa aja pelayanan kemana-mana. Tetapi dia menurut
Amin. Ya, dia turut. Dia pergi ke Siprus sesuai dengan apa yang Roh Kudus ingin nyatakan. Apa yang terjadi at the end, kuasa Roh Kudus itu bekerja, dan gubernur yang ada di pulau itu bertobat, saudara. Dan gubernur ini menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa, saudara-saudara kita semuanya, ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Amin. Every one of us, Tuhan katakan Dia sudah memilih saudara, dan pada waktu Dia memilih saudara dan saya nggak pernah salah, benar nggak? Dan ada tugas yang khusus masing-masing yang Tuhan ingin nyatakan. Percaya. Ya, begitu luar biasanya saudara, hati kita ya bersuka cita kalau melihat akan hal-hal seperti ini. Amin. Satu orang aja bertobat, dikatakan seluruh isi surga itu bersorak-sorak, saudara. Pesta pora mereka di surga. Ya, pesta pora. Ya, hari-hari kita, ya, sekarang kita ada, ya mungkin next time, you never know. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, ya, benar-benar kita bawa hidup kita, kita mendengar apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Ya, what do you want me to do for your glory, God? Untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin, saudara. Dan biarlah firman ini pada malam ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin.